Sudah lewat 2 bulan kasus Miftah atau Mang Taim viral karena ucapannya kepada Pak Bakul ST, dan yang beruntung di situ katanya kata Taim Son Haji, karena kalimat goblok yang dilontarkan oleh Miftah kepada Son Haji pergi umroh dan mendapatkan uang 1 miliaran. Jadi di sini ternyata Miftah ini awalnya ketika dia memberikan klarifikasi nangis-nangis sampai di Kurubun Laler ya. Sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta. Nangis-nangis di situ, minta maaf, mengundurkan diri dari jabatannya. Saya mengiranya, dan saya berhenti membahas Taim karena saya mengira dia itu akan berhenti dari sifatnya yang seperti itu, berhenti dari membuat narasi-narasi yang sontoloyo seperti itu. Sehingga beredar beberapa video sebelum dia aktif berceramah lagi, duduk di panggung ceramah, dia masih berada di barisan-barisan, teman-teman. Ketika acara Mahlul Qiyam, dia nyempil, ya nyempil-nyempil, tidak ikut langsung begitu ya. Biasanya kan dia tampil paling depan. Enggak, dia nyempil-nyempil sudah. Bersama para Khabib ya. Dan yang bikin saya heran di sini teman-teman, ternyata baru-baru ini dia tampil lagi di media sosial, tampil lagi di panggung ceramah, dan memberikan statement-statement yang malah semakin sontoloyo. Ya Allah, kok bisa gini lagi? Ya Allah, saya kira dia akan taubat ya. Saya kira dia akan membenahi cara dakwahnya. Ternyata enggak, teman-teman. Dia malah mencari pembenaran-pembenaran dan memberikan narasi-narasi yang coba kita langsung simak videonya biar kalian sama-sama tahu apa yang saya maksud itu. Sekali buka HP langsung masuk WA 3.000 4.000. Sekali buka HP langsung masuk WA 3.000 4.000. Dulu teman-teman, saya pernah mengalami hal seperti ini ketika saya membahas Gus Reza ya. Gus Reza yang menjamin Banser dan Pagar Nusa pasti masuk surga, pasti akan masuk surga. Ketika saya membahas itu tidak boleh, karena yang memiliki hak untuk masuk surga dan neraka itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyatakan seperti itu, kita sudah mendahului Allah. Tidak boleh, teman-teman. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun kepada anaknya Fatimah, Fatimah, mintalah engkau apapun kepadaku, maka aku akan memberikan apapun dari hartaku untukmu. Tapi janganlah engkau minta perlindungan kepadaku atas Allah ya. Dan beramallah engkau yang banyak wahai Fatimah. Disuruh beramal yang banyak, teman-teman, untuk bisa selamat di akhirat. Tidak menjamin masuk surga. Oh enggak, kalau Gus Reza kemarin, teman-teman. Yang bilang menjamin Banser itu masuk surga itu siapa? Ini kok aneh. Mana ada videonya? Coba kirim. Ada bahwa Banser pasti masuk surga kalian. Saya jamin kalian masuk. Apa ada kata-kata demikian? Artinya di akhirat Banser sama Pagar Nusa itu semuanya nanti pasti akan masuk surga. Perlu diulang lagi nggak Bapak? Pasti masuk surga. Semua anggota Banser dan Pagar Nusa pasti masuk surga. Oh, nggak ngaji ini. Celeng, berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Tak terima anaknya menjadi korban pelecehan seksual. Orang tua korban pun melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dan saat penyelidikan terungkap ada 5 korban lainnya yang juga mendapatkan perlakuan yang sama. Seluruh korban adalah murid silat yang harusnya mendapatkan pelatihan bela diri. Tetapi sebaliknya malah mendapatkan trauma atas perlakuan dari gurunya. Pasti masuk surga. Dan ini bukan cuma Gus Reza. Ada Habib Lutfi, ada Kiai Fulan, ada Ustadz Fulan yang sama-sama menjamin Banser, Pagar Nusa pasti masuk surga. Kok bisa sebegitunya hebat? Sedangkan Nabi Muhammad SAW kalau tidak punya informasi gaib dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tahu siapa-siapa yang akan masuk surga. Contohnya 10 sahabat yang disebut oleh Nabi. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah bin Ubaidillah di surga, Zubair bin Awam dan lain sebagainya, sahabat-sahabat yang dijamin surga. Kalau tidak diberi informasi gaib dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tahu. Dan ketika saya membahas itu, orang-orang yang sontoloyo, oknum-oknum sontoloyo itu neror saya sampai tahu nomor WA saya. Ya benar seperti yang dikatakan Mr. Tapi tidak sampai 1000, nggak sampai 1000-an, teman-teman, ratusan. Ya bener, memang ada orang yang teror-teror seperti ini, neror. Kalau saya ladeni satu-satu capek. Akhirnya ketika datang satu perwakilan dari Pagar Nusa, dialog dengan saya, teman-teman, dan kalian tahu apa yang terjadi? Membela dengan hadis palsu, teman-teman. Jadi nggak ada pembelaan dari hadis yang sahih, nggak ada. Sekalinya membawa hadis sahih, dia membawakan satu hadis yang dimana barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Dipotong sampai di situ. Sedangkan
Sedangkan ada lanjutannya, ada kriterianya. Ada kriterianya. Orang yang pasti masuk surga itu yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Mereka yang beriman dan bertakwa, sebenar-benarnya iman, sebenar-benarnya takwa. Terus tidak putus sampai di situ. Dia yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengerjakan yang hak, meninggalkan yang batil dan lain sebagainya. Pokoknya tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kemunafikan, dan beberapa hal pembatal keislaman. Karena sekalipun orang sudah memiliki kunci surga kalimat syahadat itu, di akhir hayatnya dia tidak tahu apakah masih Islam atau tidak. Karena ada pembatal keislaman, ada kemunafikan, ada berbagai macam kriteria yang aslinya akan tertolak dari surga nanti. Meskipun dia telah mengucapkan la ilaha illallah tadi. Dipotong. Ketika saya menjelaskan potongan-potongan hadis yang mereka maksud dan mereka pakai untuk membela Gus Reza, mereka akhirnya kewalahan dan membawa hadis palsu, teman-teman. Ya, rata-rata bawa hadis palsu. Rata-rata pokoknya. Ya bener Gus Miftah ini. Tapi orang-orang yang neror dia ini juga salah, gak boleh ya. Menteror-teror itu sudah tidak boleh, gak dibenarkan, teman-teman. Kalau memang ingin menganggap perbuatan Miftah itu salah, ya edukasi, bukan menteror, bukan membuli dan lain sebagainya. Coba lanjut dulu. Postingan di Instagram, di TikTok, kalau yang dimaki saya monggo nggak apa-apa. Ini apa namanya itu? Bernada-nada pilu, bernada-nada sedih, agar mendapatkan simpatik dari umat, teman-teman. Seandainya benar-benar pilu, benar-benar sedih, benar-benar menyesali perbuatannya, ya orang akan simpatik, Pak Miftah. Akan simpatik, saya pun akan simpatik kepada Anda. Asalkan benar-benar pilu dan benar-benar menyesali perbuatan Anda. Telah mengatakan lonte-lonte kepada ibu-ibu. Jadi banyak, rekam jejak digital Anda itu banyak, bukan cuma satu. Mengucapkan kalimat goblok bukan cuma satu video. Lanjut dulu. Bunda mungkin masih bisa menerima. Bunda, teman-teman. Neng Meka punya dosa apa? Dimaki dengan sedemikian rupa. Dimaki gimana itu maksudnya? Saya bilang sama bunda, sama anak-anak, udah nggak apa-apa. Kalau satu kalimat goblok yang saya keluarkan membuat Pak Son Haji dapat 1 miliar. Satu kalimat goblok. Sebenarnya teman-teman, kalimat goblok bagi Miftah ini adalah ucapan yang biasa keluar dari lisannya. Bukan cuma Pak Son Haji yang diteriaki goblok oleh Miftah, tapi banyak bakul-bakul juga diteriaki goblok, berkedok candaan, tapi memang sebenarnya dia kesel, teman-teman. Karena mengganggu pengajiannya. Ketika enak-enak pengajian, malah bakul-bakul itu ST di bawah. Seharusnya sebagai tokoh yang mengajarkan agama, sadar diri Pak Miftah. Kalau ucapan goblok itu bukan ucapannya tokoh agama. Kalau sudah merasa public figure, merasa sebagai tokoh, harusnya mencontoh tokoh agama yang paling dipanuti oleh umat Islam sedunia. Nabi Muhammad SAW apakah pernah ketika bercanda menyebut kalimat goblok? Tidak, teman-teman. Jadi bercandalah dengan masyarakat, bercandalah dengan netizen, bercandalah dengan umat, tapi dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, bukan menggoblok-goblokkan. Sebercanda apapun, kalimat goblok itu tidak bisa dianggap kalimat yang benar. Mau dianggap baik, gak baik, teman-teman. Kalau memang ingin menasihati mereka, ya suruh, kan kalian dijaga banser itu. Suruh banser-banser kalian untuk apa? Mengamankan bakul-bakul ST itu. Untuk tetap di pinggir. Misalkan ada yang mau beli di tengah, ya sudah pergi ke tengah, habis itu keluar lagi. Dikasih mekanisme yang baik di dalam agenda pencerahan-pencerahan seperti itu. Bukan malah menggoblok-goblokkan orang. Dan bukan satu video, banyak video. Nyebut-nyebut lonte kepada orang tidak bersalah. Ini kan kesontoloyoan. Tokoh agama kok bicara-bicara lonte, bicara-bicara semi-semi cabul, semi-semi mesum. Aduh, lanjut dulu. Sekarang jutaan orang di Indonesia yang menggoblokkan kita, menggoblokkan saya. Berarti Allah akan kasih triliunan. Menyanjung diri sendiri, teman-teman. Sifatnya belum berubah ya, tidak berubah sama sekali dia, teman-teman. Dan netizen ngapain tepuk tangan? Tidak ada statement yang membanggakan di sini. Tidak ada statement yang membanggakan, tidak ada statement yang luar biasa. Kenapa netizen tepuk tangan? Cuma statement seperti ini ditepuk tangan nih, teman-teman. Aduh ya Allah. Ya begini, teman-teman. Saya mengiranya dia itu
Taim ini awalnya benar-benar ingin bertaubat, ingin membenahi diri, berceramah dengan yang benar. Tapi enggak, teman-teman, masih mencari pembenaran dan mencari kemenangan. Ya, beginilah sifat orang sombong yang sebenarnya. Awalnya dia nangis-nangis mengklarifikasi, setelah nangis-nangis balik lagi seperti ini. Aduh, sangat disayangkan ya. Seharusnya dia benar-benar bertaubat, dia itu benar-benar memperbaiki diri dan tidak lagi membuat pernyataan-pernyataan yang sedemikian rupa sontoloyo. Tidak lagi. Tapi buktinya apa? Kesontoloyoan, teman-teman. Aduh, jadi biar katanya. Saya ini dihujat, dibully jutaan orang, digoblok-goblokan jutaan orang. Nanti pasti balasannya triliunan. Uang lagi, ya ukurannya uang lagi. Dari mana uang triliunan? Dari pengajian-pengajian. Mungkin. Ya kan tarifnya 75 juta. Mungkin lagi ya. Meskipun ada datanya. Udah terserah. Begitu ya di video yang ingin saya bahas ini. Silahkan kalian pikir.